Episode kali ini kita akan membahas tentang surga yang akan berakhir. Jadi jannah, kebahagiaan, surga, kenikmatan, kesenangan itu juga akan ada batasnya. Adapun orang-orang yang beruntung, yang berbahagia, maka dia akan masuk surga selamanya, selagi masih ada langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami yaitu TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah video yaitu dari channel YouTube-nya Gus Afandi ya. Ini tentang ceramah dari Kiai Haji Nur Ihya Salafi. Ini judulnya Ngeri, surga itu di dunia, ini ngapain nunggu nanti. Mari kita simak videonya tentang ceramahnya Ustaz Kiai Haji Nur Ihya ini. Mari kita simak bersama-sama. Episode kali ini kita akan membahas tentang surga yang akan berakhir. Jadi jannah, kebahagiaan, surga, kenikmatan, kesenangan itu juga akan ada batasnya. Ini saya pernah menemui ajaran yang seperti ini. Ini bukan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ini bukan akidahnya ulama salaf, ini bukan akidah baginda Rasulullah SAW ya, bukan seperti ini. Ini aliran yang pemahamannya seperti Kiai Nur Ihya ini pernah ada di suatu daerah yang akhirnya didemo oleh masyarakat karena memang ajarannya nyeleneh, meyakini surga itu bukan nanti. Iya, mereka itu meyakini seperti itu. Surga itu bukan nanti, bukan seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Itu yang dipahami oleh salah satunya ya Kiai Nur Ihya ini yang meyakini surga bukan balasan nanti, tapi surga itu merupakan kesenangan yang ada di dunia, dan neraka itu adalah bukan nanti tapi sekarang. Ketika orang itu ya sekarang, contohnya seperti gadget di Gaza itu kan dibombardir oleh yang namanya Sirewel ya itu katanya kalau seperti itu katanya sudah neraka, bukan nanti katanya, tapi itu bukan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Mari kita lanjutkan. Karena semuanya adalah ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah akan berakhir. Namun berakhirnya surga atau kenikmatan kebahagiaan itu sesuai dengan ketentuan Allah. Khalidina fiha abada berarti masih menunggu waktu yang sangat lama. Karena kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu itu pasti akan rusak, akan hancur, akan musnah, kecuali Allah sendiri yang tidak akan pernah berakhir. Wal awwal wal akhir, Allah awal tanpa permulaan dan akhir tanpa pungkasan, itu Allah. Tetapi kalau surga, neraka dan lain-lain itu adalah makhluk Allah yang semuanya pasti akan berakhir.
seakan-akan apa yang beliau sampaikan itu suatu kebenaran ya. Kalau yang sementara ini yang ulama kita itu jelaskan ketika kita ngaji bahwasanya eh, yang dimaksud dengan ayat Al-Qur'an kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram itu di saat kiamat ya. Artinya ketika dunia ini kiamat maka semuanya binasa. Luman 'alaiha fan, semuanya di dunia ini semuanya makhluk binasa dan semuanya mati. Semua namanya makhluk itu mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan yang kekal itu hanyalah Allah. Itu yang kita pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Seperti itu. Sangat berbeda ya, sangat berbeda dengan pemahaman dari Ki Haji Nur Ihya ini. Lalu terus bagaimana? Janji Allah yang khalidina fi abada itu adalah isyarat dari waktu yang sangat lama, khalidina fi abada, dan bisa berpindah-pindah surga itu. Karena surganya dunia maka surganya berpindah-pindah. Ya, saya pernah bertemu dengan orang yang keyakinannya sama seperti keyakinan Kiai Haji Nur Ihya ini. Bahkan bukan hanya bertemu, ya, sering sekali, bahkan pernah duduk bersama dengan orang yang keyakinannya persis seperti keyakinan Kiai Haji Nur Ihya, persis sama. Yang dimana orang tersebut menamakan aliran ini, ajaran ini dinamakan ajaran hakiki. Jadi dinamakan ajaran hakiki. Yang intinya sholat cukup niat itu diantara. Sholat cukup niat. Jadi sehingga dia mengatakan mereka yang sama keyakinan dengan Kiai Haji Nur Ihya ini sholat dia melakukan sholat dawam. Artinya dengan niat kepada Allah, dengan ingat kepada Allah dan niat sholat itu mereka sudah melakukan sholat sepanjang hari. Katanya mereka ya, bukan kata saya. Katanya mereka yang pernah saya temui, yang sering dan saya juga sering duduk-duduk dengan mereka itu. Misalkan ketika daerah itu sudah dibangun susah payah oleh peradaban manusia menjadi sarana kenikmatan surgawi oleh penduduknya, oleh rakyatnya, tiba-tiba ada bencana alam, tiba-tiba ada bencana perang, sekaligus dan otomatis tempat yang indah itu akan berakhir. Seperti halnya sejarah Nusantara puluhan ribu tahun yang lalu yang sudah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, ternyata dengan adanya letusan gunung secara serentak peradaban kita musnah. Hanya tersisa beberapa. Sangat berbeda ya. Jadi saya ulangi, kalau surga yang dijelaskan oleh ulama kita dalam kitab, termasuk yang saya baca itu dalam kitab Sulamut Taufik, surga itu adalah darus sawab, darul jaza, yaitu tempat balasan Allah. Tempat balasan Allah yang berupa kenikmatan di surga itu ya. Jadi alam lain bukan alam dunia ini, yaitu alam setelah yang Allah sediakan sebagai balasan baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi orang-orang yang Allah kehendaki dari orang-orang yang bertakwa. Itu produksinya yang merupakan kenikmatan dan berbagai macam fasilitas yang Allah sediakan dalam surga tersebut. Jadi bukan di alam dunia ini surga itu. Karena yang kesenangan yang ada di dunia dan kesengsaraan yang ada di dunia itu sifatnya tidak kekal. Jadi bukan surga masih ya.
Ini yang perlu kita luruskan ya. Surga itu bukan di dunia, tapi surga itu ada di alam lain, bukan di alam dua, yaitu ya ini pemahaman yang sangat-sangat berbeda. Saya ya tidak berani mengatakan ini ajaran sesat. Ini bagian dari ajaran-ajaran yang menyimpang, tidak sama dengan keyakinan atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah ini tidak diajarkan oleh ulama kita, oleh para sahabat, oleh nabi kita, tidak diajarkan keyakinannya seperti ini. Ini keyakinan yang menyimpang. Adapun orang-orang yang beruntung, yang berbahagia, maka dia akan masuk surga selamanya, selagi masih ada langit dan bumi, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Jangan seperti bayangan yang kita imajinasi, ya, menurut ekspektasi pemikiran kita selama ini, ya, bahwa akan terus dan tidak bisa berubah-ubah tempat sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi surga itu bisa berhubungan dengan hukum relativitas ruang dan waktu. Ini untuk bagi pemirsa TV 414, mungkin dari jenengan ada yang pernah mendengar ini ya, penjelasannya ini dalam kitab apa. Dan pertama rujukan kita itu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, dalam Al-Quran penjelasan yang dijelaskan oleh Kiai Haji Nur Ihya ini enggak ada. Dalam Sunnah pun tidak ada. Bahkan saya belum pernah mendengar dari ulama yang pemahamannya atau akidahnya seperti Kiai Nur Ihya ini, kecuali dari Kiai Nur Ihya ini dan yang orang yang pernah saya temui dulu. Pemirsa, Bapak Ibu TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan akidah kita oleh Allah dijaga, dihindarkan dari akidah-akidah yang melenceng, akidah-akidah yang bukan akidahnya Rasulullah, bukan akidahnya para sahabat, bukan akidahnya para salafus saleh. Maka dihindarkan dari akidah-akidah sesat yang membuat kita itu celaka di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita jadikan orang yang selamat di dunia wa dunya wal akhirah, dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup di sini konten kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan ya. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.